Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat jasmani dan juga sehat rohani, sehingga bisa beraktivitas dengan baik dan dengan lancar. Oke, sekarang balik lagi ke pembelajaran IPA bersama Bu Junita. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi IPA kelas 9 semester 1, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pernahkah kamu memperhatikan teman-teman di sekitar kamu bahwa antara kamu dan dengan teman-teman yang lain memiliki sebuah perbedaan dalam fisik? Nah, misalnya perbedaan bahwa kamu berhidung mancung tapi temanmu berhidung kurang mancung. Atau ada anak kembar tapi dia memiliki mata yang agak sedikit berbeda, atau justru kulit yang sedikit berbeda dari orang tuanya. Nah, di antara kita semua pasti ada yang berhidung mancung, atau berhidung tidak mancung, atau bermata belau, atau bermata sipit. Bahkan ada yang berkulit putih, berkulit sawo matang, berkulit gelap. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya ikal, bergelombang, dan sebagainya macam. Nah, itu semua dipengaruhi oleh sesuatu yang disebut dengan gen. Gen itu apa sih? Gen itu adalah unit yang berperan dalam pewarisan sifat. Pewarisan sifat dari siapa? Dari kedua orang tua kita. Pewarisan sifat ini berlaku untuk makhluk hidup. Tidak terkecuali ada tumbuhan dan juga ada hewan. Contohnya misal pada tumbuhan, ada buah mangga berwarna kuning tapi rasanya asam. Tapi ada juga buah mangga berwarna kuning tapi berasa manis. Nah, itu semua dipengaruhi oleh induk dari buah mangga tersebut. Lalu, dapatkah kita mengubah gen-gen pada makhluk hidup tersebut? Misalnya, kita ingin menghasilkan buah mangga yang rasanya manis, buahnya berwarna kuning dan besar. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan pewarisan sifat yang akan kita bahas pada kali ini. Sebelum kita masuk ke materi inti mengenai pewarisan sifat, ada beberapa istilah yang perlu kamu ketahui. Untuk istilah yang pertama yang harus kamu ketahui adalah mengenai gen dominan. Gen dominan ini adalah karakter yang bisa mengalahkan karakter yang lainnya atau karakter yang lebih dominan. Contoh, misalnya ayah kamu berhidung mancung sedangkan ibu kamu berhidung kurang mancung. Nah, di antara mereka berdua pasti ada yang lebih dominan. Misal yang lebih dominan adalah gen dari ibu kamu, maka kamu akan mewarisi sifat yang lebih dominan dari ibu kamu. Artinya hidung kamu pasti akan kurang mancung. Nah, sekarang kamu bisa lihat keadaan diri kamu sendiri. Kamu cek dari hidung kamu kira-kira lebih mirip ke siapa? Apakah lebih mirip ke ayah atau lebih mirip ke ibu? Kalau lebih mirip ke ayah, berarti hidung atau gen dari hidung ayah lebih dominan daripada gen dari hidung milik ibu kalian. Yang kedua, itu ada gen yang bersifat resesif. Artinya adalah karakter yang kalah atau yang lebih sedikit muncul, seperti ilustrasi yang tadi ibu jelaskan. Nah, di antara mereka berdua, untuk gen dominan disimbolkan dengan huruf besar, sedangkan untuk gen resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Itu yang akan lebih mudah kita untuk membedakannya. Nanti untuk lebih jelasnya, ibu masuk ke materi selanjutnya. Istilah selanjutnya yang ada dalam pewarisan sifat yang ketiga yaitu adalah fenotip. Nah, fenotip ini adalah sifat yang terlihat atau sifat yang tampak. Contohnya bisa dalam bentuk rambut, atau warna kulit, atau bentuk hidung, atau bentuk mata, warna mata. Nah, itu yang dimaksud dengan fenotip. Jadi yang bisa kita lihat secara langsung. Sedangkan untuk genotip, genotip adalah keseluruhan informasi genetik. Nah, di mana genotip ini juga disebut sebagai simbol dari fenotip. Misal, untuk rambut hitam disimbolkan dengan huruf H, atau mangga yang besar disimbolkan dengan huruf B. Jadi untuk memudahkan dalam pengerjaan pewarisan sifat, kita bisa menggunakan simbol-simbol tersebut.
akan memberikan contoh persilangan yang dilakukan oleh Mendel, yaitu persilangan monohibrida atau satu sifat beda, yaitu mengenai persilangan antara bunga berwarna ungu dengan bunga berwarna putih. Oke, yang pertama kali yang harus kamu lakukan adalah kita ketahui adanya parental atau induknya. Kita simbolkan dengan simbol P1, parental pertama, yaitu tadi bunga berwarna ungu disilangkan dengan bunga berwarna putih. Oke, nah bunga ungu dan bunga putih ini dia adalah sebagai fenotip atau fenotipnya ya, atau yang sifat yang tampak. Nah, genotipnya kita bisa menyimbolkan bunga ungu itu sebagai U. Di sini U besar dengan U besar, harus dua ya. Dan disilangkan dengan U kecil, U kecil. Artinya bunga ungu di sini bersifat dominan dan bunga putih karena pakai simbol huruf kecil bersifat resesif. Setelah kita menentukan genotip, kita menentukan gamet atau perpecahan dari genotipnya, yaitu gamet. Gametnya seperti apa? Di sini ada U besar, ada U besar. Ibu silakan seperti ini. U besar, U besar. Selanjutnya yang ini gametnya adalah U kecil, lalu ada U kecil. Nah, bagaimana cara kita menyilangkannya? Kamu bisa pakai cara ini atau nanti bisa kamu bentuk kotak supaya tidak bingung. Kita silangkan untuk menghasilkan yang disebut dengan filial. Filial itu adalah hasil keturunannya atau F1 di sini. Filialnya yang pertama U besar dengan U kecil. Berarti kita tulis U besar, U kecil. Lalu kita silangkan lagi U besar mendapat dengan U kecil. Berarti U besar, U kecil. Lalu yang ketiga, kita silangkan dia ke atas. Sama juga ada U besar, U kecil. Kita silangkan antara ini dengan ini. Berarti persilangan yang keempat. Ada U besar, ada U kecil. Nah, dari sini fenotip apa sih yang tampak? U besar, U kecil, U besar, U kecil, U besar, U kecil, U besar, U kecil. Semuanya U besar, U kecil. Berarti fenotip yang tampak adalah bunga berwarna apa? Ingat, kalau dominan dia selalu bisa menang atau selalu mengalahkan yang resesif. Kalau di sini U-nya semua besar, berarti bunga yang dihasilkan adalah bunga berwarna ungu. Sampai sini paham? Setelah mendapatkan keturunan pertama bunga berwarna ungu, si Mendel melakukan percobaan lagi. Percobaannya apa? Percobaannya dengan sesama mereka, sesama filial pertama disilangkan. Berarti kita masuk ke parental yang kedua. Parental yang ke P2 ya, pakai hasil yang ada di sini. Oke, ini Ibu hapus. Berarti karena tadi filial satunya semua berwarna ungu, berarti parental yang kedua juga semuanya bunga berwarna ungu. Oke, genotipnya tadi di filial pertama genotipnya itu adalah U besar, U kecil. Berarti di sini juga U besar, U kecil disilangkan dengan U besar, U kecil. Berarti gametnya gimana? Gamet dari yang sebelah sini. Ada U besar, ada U kecil, ya kan? Disilangkan lagi dengan di sini ada U besar, ada U yang kecil.
Nah, filial yang kedua, berarti F2-nya nih kita dapat. Filial kedua adalah filial kedua. F yang kedua berarti kita silakan ini dengan ini. Persilangan yang pertama hasilnya U besar, U besar. Kalau U besar berarti bunganya warna apa? Ungu. Nah, yang kedua U besar dengan ini, U kecil. Berarti menulisnya adalah U besar, U kecil. Kalau U besar, U kecil, yang dominan kan U besar. Berarti bunganya berwarna apa? Oke, yang ketiga kita silakan ini dengan ini, U kecil dengan U besar. Nah, nulisnya juga harus mendahulukan yang besar kalau hurufnya sama. Karena hurufnya sama, kita dahulukan yang besar. Berarti U besar, U kecil juga. Sampai sini paham? Bunganya berwarna apa? Oke, yang keempat, ini dengan ini, U kecil dengan U kecil. U kecil, U kecil. Nah, dari sini didapatkan 4 anakan. U besar, U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil, dan U kecil, U kecil. Yang ini dia warnanya apa tadi? U besar dengan U besar, sama-sama dominan. Berarti ungu. Lalu, U besar, U kecil, U besar, U kecil. Berarti ada 2 yang berwarna ungu sama putih. Lebih dominan yang mana? Ungu kan? Berarti ungunya juga ada lagi. Nah, lalu ini gimana? U kecil, U kecil, U kecil, U kecil berarti berwarna putih. Nah, kita dapat ungunya ada 3, sedangkan putihnya ada 1. Jadi kalau ditanya perbandingannya antara bunga ungu yang disilangkan dengan sesamanya atau P kedua yang disilangkan dengan sesama F filial 1, dihasilkan seperti ini. Ungunya ada 3 dan putihnya ada 1. Perbandingannya adalah 3 berbanding 1. Dari sini yang biasa ditanyakan adalah persentasenya. Persentase bunga ungu. Di sini bunga ungu jumlahnya ada 3. Berarti 3 dibagi keseluruhan mereka ada berapa anaknya? Ada 4. Ada 3 tambah 1, ada 4 dikali dengan 100%. Berarti hasil bunga ungu adalah 75%. Lalu bunga putih. Bunga putih di sini cuma ada 1. Berarti 1 dibagi keseluruhannya ada 4 dikali 100%. Hasilnya adalah 25%. Sampai sini bisa paham? Oke anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini tentang pewarisan sifat makhluk hidup sudah selesai. Yaitu tadi kita mempelajari mengenai gen, di mana gen adalah unit yang mempengaruhi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Lalu kita juga belajar mengenai istilah-istilah yang biasa dipakai dalam pewarisan sifat. Ada istilah gen dominan, gen resesif, ada fenotip, dan ada genotip. Lalu kita juga belajar mengenai persilangan monohibrida atau persilangan satu sifat beda. Tadi kita mempelajari atau ibu tadi mencontohkan mengenai persilangan monohibrida, yaitu persilangan antara bunga berwarna ungu dengan bunga berwarna putih yang dilakukan Mendel. Nah, di akhir video ibu akan memberikan kamu latihan soal dengan tipe soal yang sama, yaitu mengenai persilangan monohibrida. Jika ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan. Ibu akhiri pembelajaran kali ini, semoga kamu bisa mengerti dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.